Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran matematika kelas 6, matematika yang asik dan menyenangkan. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Ya, hari ini kita melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai pecahan. Nah, hal ini sudah dipelajarin pada waktu anak-anak kelas 5. Sebelum itu, kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum kita mulai penjumlahan dan pengurangan, Bu Guru mengingatkan kembali bahwa materi yang sudah dikuasai anak-anak yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Ini sebagai pondasi untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan yang akan kita lakukan. Mengubah berbagai bentuk pecahan, pecahan ke desimal, pecahan biasa ke persen, desimal ke persen, kemudian persen ke pecahan biasa, persen ke desimal, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dikuasai anak-anak. Selanjutnya, ada satu contoh yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, di sini 4/5 ditambah 3,5. Nah, bagaimana cara untuk menjumlahkan? Di sini akan dibahas dengan dua cara. Yang pertama dengan merubah ke desimal. Selanjutnya yaitu merubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, ini anak-anak sudah mahir ya untuk merubah pecahan ini. Yang pertama, kita mulai dengan desimal. Nah, 4/5 jika dijadikan desimal dia menjadi 0,8. Kemudian ditambah 3,5 yang hasilnya sama dengan 4,3. Nah, bagaimana cara penjumlahan ini sudah dibahas di kelas 5 ya. Tinggal dijumlahkan depan koma dengan belakang koma. Nah, ini harus diurutkan. Kemudian pecahan biasa 4/5 ditambah 3,5. Nah, 3,5 ini dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 35/10. Nah, penyebutnya ada angka 5 dengan 10. Nah, ini tidak bisa langsung dijumlahkan, tapi harus disamakan dulu penyebutnya. Bisa menggunakan KPK ya. Jadi, disamakan jadikan per berapa? Di sini dijadikan per 10. Nah, 4/5 menjadi 8/10. Jika dijumlahkan langsung 43/10 yang hasilnya 4,3. Bisa dilihat hasil keduanya sama. Contoh selanjutnya, di sini masih penjumlahan. Bagaimana jika penjumlahan pecahan biasa dengan persen? Nah, di sini 3/4 ditambah 10%. Nah, sama dengan tadi dengan dua cara. Yang pertama dalam bentuk desimal, yang kedua dengan cara melalui pecahan biasa. Kita mulai di pecahan desimal. 3/4 itu kalau didesimalkan menjadi 0,75 ditambah 10% itu kalau didesimalkan menjadi 0,1 dan dijumlah 0,75 ditambah 0,1 sama dengan 0,85. Kemudian jika melalui merubah dengan cara pecahan biasa, 3/4 tetap dan 10% itu menjadi 10/100. Samakan penyebutnya, 3/4 menjadi 75/100 ditambah 10/100 yang hasilnya 85/100. Jika dirubah menjadi desimal menjadi 0,85. Bisa kita lihat ya hasilnya. Cara satu dengan cara dua sama. Nah, bagaimana
jika operasi hitung pengurangan? Bisa? Bisa dong tentunya, sama dengan penjumlahan, tinggal nanti dikurangkan saja ya. Kita coba 4/5 kurang 0,15 dengan cara yang pertama, yaitu dengan desimal ya. 4/5 itu kalau didesimalkan menjadi 0,8 kurang 0,15 yang hasilnya 0,65. Nah, bagaimana jika melalui pecahan biasa? 4/5 tetap, kemudian kurang 15/100. Kenapa 15/100? 0,15 belakang komanya ada 2, berarti per 100. Ada 5, ada 100, berarti bisa dijadikan per 100. Samakan penyebutnya ya, jangan lupa. 80/100 kurang 15/100, yang hasilnya 65/100. Jika didesimalkan menjadi 0,65. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lihat hasil keduanya sama tidak? Sama ya? Begitu mudahnya. Nah, selanjutnya masih sama seperti tadi caranya. Kita lihat angka yang berbeda. Di sini ada pecahan biasa 3/4 kurang 10%. Nah, pecahan biasa dengan persen. Kita coba dengan dua cara. Yang pertama desimal. 3/4 tadi jika dijadikan menjadi desimal 0,75 kurang 0,1. Ya, 10% itu sama dengan 10/100. Jika menjadi desimal menjadi 0,1. Ini sudah dipelajari pertemuan sebelumnya ya. 0,75 dikurang 0,1 hasilnya 0,65. Nah, bagaimana jika dengan pecahan biasa? 3/4 tetap kurang 10/100. Disamakan penyebutnya, jangan lupa 75/100. Kenapa 75/100? Karena 4 supaya menjadi 100 kali 25 ya. Kalau di bawah kali 25 berarti pembilang juga harus kali 25 yang hasilnya 75/100. Kemudian dikurang 75/100 kurang 10/100 hasilnya 65/100. Jika dirubah menjadi desimal hasilnya 0,65. Bagaimana? Sama ya cara 1 dan cara 2. Nah, pelajaran tadi sebenarnya mengulang materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Mengulangi sesuatu seringkali menimbulkan rasa bosan, tetapi sebenarnya kegiatan mengulang itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya, dengan mengulang pelajaran dapat membuat kita semakin paham dan semakin kuat dalam ingatan. Ayo tetap semangat mengulang-ulang pelajaran agar pemahaman kita semakin hebat. Cukup sekian dari Bu Guru. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di matematika asik dan menyenangkan.